Nomor 1A itu betul ya tadi ya. 1A persamaan Maxwell ada 4 ya. Iya, Mas. Nah, ini terus yang ini ya, yang ini terus yang B itu mu 0 J ya, dimana J nya itu sigma E. Tambahkan, nah ini betul ya, bersama Maxwell udah betul. Tentukan rho F sebagai fungsi waktu dan apa kesimpulannya. Nah, rho F sebagai fungsi waktu ya. Nah, coba kita mainkan dulu ya persamaan Maxwell-nya ya. Harusnya itu bisa tuh dikaitkan sama continuity ya. Kalau langsung continuity kayak seakan ada yang hilang gitu ceritanya. Tapi is okay lah, kita coba dulu ya. Nah, mulai dari persamaan Maxwell-nya di sana tuh bisa tuh dikaitkan tuh. Bentar. Nah, itu ya. Nah, di sini kan nilai J-nya itu kan ini ya, sigma E. Nah, kita kaitkan lagi aja dengan yang tadi itu. Berarti kalau gitu ini curl B ya, ini mu 0 J. Nah, ini tambahkan mu 0 E0 DE dot T ya. Nah, coba kita mainkan ya. Nah, kita divergensikan ya dari dari kedua sisi gitu ya. Nah, ini divergensikan gitu ya. Nah, biar ketemu itu. Nah, ini mu 0, nah dot J ya. Nah, tambahkan, nah ini do dot T divergensi E ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini didifergensikan kemudian dikerelkan, ini suku ini hasilnya 0 nih. Nah, berarti ini ya 0 sama dengan, loh kok mu 0 dot J, maksudku mu 0 divergensi J. Nah, ini ya. Nah, itu berarti 0, ini mu 0 nya coret aja. Nah, berarti sisa divergensi J gini ya, tambahkan E0 ya, itu do per do T. Nah, divergensi E nya ini adalah rho per epsilon 0 ya. Nah, kalau kata Pak Bobi ini rho F ya, ini coret-coret ya. Nah, kita dapat ini. Nah, betul, mulainya dari persamaan kontinuitas, tapi harus diperlihatkan dulu. Nah, persamaan kontinuitas itu dari mana? Nah, Iya, Mas. Nggak tahu itu. Ini bentuknya fungsi waktu. Nah, karena ada do per do T nya ya. Nah, dan periode dan apa kesimpulannya. Nah, itu tinggal dilanjutkan aja ya. Ini baru didapatkan solusi kayak yang tadi itu. Nah, itu ya kalau kita lihat ya. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini ya. Tuh. J. Nah, J-nya itu sigma dikalikan apa nih? Rho. Atau F. J sigma kalikan rho. Oke. Ya, paham. Nah, ya udah, kembalikan aja gini. J tadi kan sigma dikalikan E ya. Nah, kita punya
divergensi E itu rho per epsilon 0 gini ya. Berarti E nya, nah gini kan ya, ini. Nah tadi ini kok bisa ya muncul sigma dikalikan ini ya. Nah ini harus dicari nih, rho nya E0 divergensi E. Nah ini ya, kok bisa ini tiba-tiba sigma dikalikan rho, padahal di sini harusnya ada E nya gitu. Oh, saya tuh Gitu ya, hati-hati ya. oke mas, berarti substitusinya salah. Bentar ya, tak main-mainkan dulu ya. Nah gini aja lah, dari kontinuitas sudah betul, kita kembalikan dalam fungsi E aja. Nah J nya kan sigma E ya, berarti ini sigma divergensi E. Nah terus ini sama dengan min do per do T ya. Nah ini rho nya ini berarti kan epsilon 0, nah divergensi E juga gitu. Nah ini berarti kalau kita tuliskan ya, ini sigma per epsilon 0, nah divergensi E, nah ini do per do T, nah ini divergensi E ya. Nah ini gitu. Berarti kan gini ya, sigma per epsilon 0 ya plus do per do T, ini divergensi E. Nah di sini harus sama dengan 0 ya. Nah divergensi E ini apa? Ini kan muncul kan rho per epsilon 0. Nah ini, nah ini adalah rho per epsilon 0 ya gitu. Nah ya sudah, baru ini boleh nih kita masukkan tuh, berarti ini kan sigma epsilon 0 ya, berarti ini do plus do T. Nah ini rho per epsilon 0, nanti rho semuanya ganti ke rho F ya, ini nggak konsisten nih penulisannya. Nah itu, nah ini baru boleh nih, berarti kita punya ini. Nah do rho per do T ya seper epsilon 0. Nah berarti ini min sigma ya, min sigma rho, nah per epsilon 0 kuadrat gini ya, coret-coret ya. Nah ya sudah, berarti kita punya ini ya, do rho per do T ini sama dengan min rho sigma. Nah gini ya, jadi ada rho di kedua sisi itu. Nah ini gini kan, kumpulkan yang rho sama rho ya, berarti ini min sigma per epsilon 0. Nah ini integralkan ya, integralkan, oh ini ada dt nya ya. Nah berarti yang sisi kiri integral ini kan ln ya, ln rho ini, berarti ini min sigma E0 T. Nah ini ya plus konstanta gitu ya, berarti rho nya, nah ini ya kita dapatkan ini eksponensial kan ya. Nah ini gitu ya, kalau misalkan ketika T nya 0, rho nya rho 0, berarti ya kita bisa ambil gini lah ya, rho T, nah, rho 0, nah ini ya, nah gini tuh ya, ujungnya belum mas kan sama aja hasil akhirnya ya, tapi prosesnya yang tambahi ya gitu. Nah ini seperti ini. Siap mas. Terus yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tentukan persamaan gelombang elektromagnetik, tadi udah betul itu, nggak usah ulang ya, pokoknya mainkan curl dari kedua sisi ya. Nah Yang saya udah bener mas. nah, cek ya, tadi seingat udah benar sih. Ada saya nah, yang ya, file baru, ada yang saya ubah. nah, betul ya, mainkan curl dari kedua sisi pokoknya. Udah betul. Oke. Nah skin, oh enggak. Oh iya, yang saya merahin itu yang saya ragu mas, yang skin depth. D, tentukan bagian real dan imajiner. Nah ini yang pernah aku bahas nih, kita itu yang kita lama banget itu.
cuma aku lupa tuh di mana ya. Ini ada tilde-nya ya, hati-hati ya. E-nya itu ada tilde-nya. Nah, aku lupa tuh nomor Eldin yang mana itu. Nah, ini kan Itu kita udah awal. E0 tilde vektor nih. EI K tilde ya. X min omega T ya. Dan B-nya juga sama tuh ya. B0 omega T. Apalagi nih keterangannya, kita cek ya. Dimana K tilde kompleks tentukanlah bagian real dan imajiner dari K tilde ya. Nah, K tilde. Nah, bagian realnya apa gitu ya, misalkan aja ya. Nah, kalau ini ada real imajiner, kita buat aja KR gitu ya, plus I K imajiner gini gitu. Nah, ini bagian real, yang ini bagian imajiner ya. Nah, ya coba mana tadi, aduh apa sih yang besar lagi ya, persamaan gelombangnya. Nah, Kamila harus buat lagi itu persamaan gelombangnya, kita cek ya. Nah, persamaan gelombang di skin depth itu harus ada sigmanya ini. Nah, sigma ini ya, itu. Nah, aku ambil yang mana enaknya ya. Nah, ini ada yang rancu ya, coba deh Kamila cek ya. Sebentar, yang ini betul nih. Nah, ini yang B. Nah, yang B ini typo ya, ini kurang ya. Nih, kurang satu suku ini. Nih, yang ini ikutin yang ini. Nah, gitu. Jangan lupa ya, gitu. Nah, ini ya. Nah, tapi sebentar ya, kok beda ya. Ini ada sigmanya, yang B nya nggak ada sigmanya. Itu harusnya ada semua loh. Oh, yang B ini Mas, masih ngikut yang belum sebut baru berarti. Oh ya, tambah ya, ntar ya. Nah, Iya. Ya, kita buat dulu ya persamaan diferensialnya ya. Nah, bolehlah pakai E atau yang B, keduanya sama-sama saja. Nah, kita pakai yang E misalkan. E itu kan gini ya. Nah, ini belum ya yang D ya. Mana? Oh, belum ya yang D ya. Oh, yang skin depth itu yang E. Nah, oke. Yang ini kan Pak Bobi mintanya gini ya. Ini adalah E0 tilde vektor gini ya. K tilde kok Z X ya. Min I omega T ya. Berarti persamaan diferensialnya ambil ya. Berarti ini tadi kalau kita pakai E berarti yang ini ya. Yang Kamila tulis itu di sana. Kalau nggak salah mu 0 E0 ya. Nah, ini ditambahkan dengan mu 0 sigma ya, do E do T. Nah, gini ya. Berarti ada conductivity-nya. Nah, seperti itu. Nah, solusinya adalah E ini tadi. Nah, berarti ini E-nya apa? E-nya harus kita ginikan juga. Nah, harus tilde gini. Nah, gini ya. Gitu. Nah, aku coba deh Kamila cari ya ntar ya. Di tutor keberapa ini gitu nomornya. Itu ada itu penurunannya, tapi tak ulangi lagi aja, gak apa-apa. Oke. Masukkan itu ya solusinya ini. Nah, Laplacian E ruas kiri dulu ini ya, pada ruas kiri. Nah, Laplacian gini ya, ini kan cuma ada di fungsi X doang ya, berarti ya Laplaciannya cuma gini aja ya. Nah, gini ya, per do X kuadrat. Nah, ini ya.
Ya sudah, kalau kita turunkan berarti ini turunkan sekali dulu lah ya. Nah ini do x berarti ini i k tilde, nah gini ya, pangkat i. Nah berarti kalau turunkan sekali lagi berarti ini jadinya min k kuadrat ya. Nah, E0, nah gini ya, k x, nah gini ya. Terus apa lagi nih? Nah ini ada bagian x, y, z nya juga ya. Oh sebentar, masa iya cuma x doang? Kan enggak ya, harusnya ada 3 ya, x, y, z ya. Nah jadi ini tak ambil yang bagian, nah ini kan bisa dipecah nih equationnya nih. Ini E0, nah I gitu ya, E0 tilde, nah ini E0 x ini ya, Y, J, tambahkan E0 Z, K. Nah ini gitu ya, biar lebih umum. Nah seperti itu ya. Nah ini yang bagian kita sebut apa ya namanya ya, kita bagian x part gitu ya. Nah ini bagian yang x gitu ya. Nah ini, nah kita buat nih x part gitu ya. Nah yang y sama z itu kan ada juga ya, berarti yang bagian y part, nah itu, nah ini, nah gini ya, ini x gitu ya. Nah gitu, jadi ini secara umum kan gini aja ya, exi, nah gini ya. Nah jadi ada 3 tuh, ex, ey, ez. Nah yang ey berarti kayak gini ya, gini dong. Nah berarti yang y di sini ini e nya bukan fungsi y, itu cuma apa namanya, eksis yang bagian yang y nya doang berarti kan. Berarti ini diturunkan 2 kali ya, berarti itu ei gitu ya, kx. Nah turunkan 2 kali, berarti kan gini ya, do 2, nah E0y ya, nah gini, nah do y kuadrat, nah gitu ya. Terus yang bagian apa, yang bagian z ya, do 2 ez, nah gini, loh ini kok z, ini y ya. Ini kok ada i nya, gak ada nih. Nah gini, nah gitu ya, itu ya yang bagian kiri. Nah terus yang bagian kanan, nah ini ada fungsi t ya, ada order 1 sama order 2 gitu. Nah oke, yang order yang suku kanan ya, nah kita sebut ini apa ya, ini RHS gitu ya, right hand set. Nah gitu. Nah yang suku kanan, nah kita kan cuma peduli sama yang T ya, berarti ini do E, nah gitu ya, langsung aja lah ya. Nah gini, nah do T, berarti nanti ada yang bagian x, y, z. Nah ini semuanya ada t nya loh, ini x ada, y, z semua tergabung di sini. Berarti ini bisa tak buat gini dong, E0 xi gitu ya, nah E0 yj, E0 zk ya. Nah ini itu diturunkan sekali, berarti kan ini jadinya i, nah k tilde ya, nah e pangkat i k tilde x min omega t gitu ya. Nah terus yang bagian mana lagi nih, yang bagian turunan kedua, nah ini bisa diturunkan lagi nih. Nah gini ya, do 2e do t kuadrat ya, berarti ini, nah sama juga, nah tambah E0 zk ya. Nah turunkan ini berarti i k nya pindah ke depan, berarti i kali i minus ya, minus k tilde kuadrat. Nah ini, nah gitu ya.
Atau yang ini bisa juga dinyatakan gini, ini kan bentuknya amplitudenya itu ya, berarti ini sama dengan E0 gitu ya. Nah, E0 E pangkat I, nah, gitu ya. Terus yang ini, oh Masya Allah, ini kelupaan IK nya ya. Nah, ini sama dengan, nah ini ya, I K tilde ya, min K kuadrat. Nah, ini ya. Nah, itu tinggal kita masukkan tuh ke persamaan yang tadi. Nah, kalau yang ini, nah ini berarti yang ini kan bisa dirangkum ya jadi satu lah ini. Nah, kan ini kan juga boleh ya kalau kita buat ini, sebentar, ini tak buat lebih apa namanya, tak buat lebih gini aja. Nah, kan sah-sah saja ya aku tuliskan ini kayak gini. Nah, yang ini tak buat gini. Ini tak buat gini aja. Bentar, gimana ya? Ini sudah betul D2 E0Y. Oh, enggak, enggak usah. Nah, oh iya lupa. Ini kan ada X ya. Nah, yang nempel sama apa namanya? Oh ya, sudah biarin gini aja ya. Ini udah betul. K kuadrat E0 udah betul. Nah, yang ini cuma E0Y ya. Enggak apa-apa lah. Nah, ini E0Z ya. Tapi kalau digabungkan gimana ini? Kita gabungkan ya. Ini enggak, tak buat ke atas aja dulu. Nah, gini ya. Nah, ini yang pas kiri dulu. Berarti kan ada 3 suku ya. Nah, berarti ini, nah ini bagian Y ini. Kasih keterangan ya. Nah, ini X, Y, Z gitu ya. Nah, ini. Berarti kan ada 3 suku. Suku yang pertama, yang itu tadi. Min K tilde kuadrat E0 ya. Nah, ini. Terus suku yang kedua itu ada yang ini. Ini ya, do 2 per do Y kuadrat ya. Ini bagian E0Y. Nah, ini. Terus suku yang ketiga itu juga ada itu. Do 2 do Z kuadrat ya. E0Z ya. Nah, tuh. Tuh ya. Nah, oke, terus gimana ini? Ini sudah. Yang kanan sudah. Nah, tinggal digabungkan aja. Gitu ya. Nah, berarti kalau digabungkan ke persamaan ini, nah ini persamaan gelombangnya ini. Nah, iya. Tuh, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, iya. Berarti yang ruas kiri ini E-nya hapus aja ya, nggak apa-apa. Berarti ini min, ini ya, K kuadrat ya. Nah, terus ini ada E0 gitu ya. Terus tambah yang itu. Nah, do 2 ini tambah bagian yang Z ya. Nah, ini sama dengan yang ruas kanan. Ya, sekarang ini ada ini. Nah, ada K kuadrat E0, ada IK ya. Yang K kuadrat itu yang turunan kedua ya. Min, nah gini kan. Dikalikan E0 tuh ya. Nah, terus apa lagi nih? Ada yang turunan ke satu ini, IK ya. Berarti ini tambah mu 0 IK. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, tuh sebentar, aku tak sambil lihat apa namanya catatan yang dulu-dulu ya, biar aku ingat itu.
Les Eldin yang keberapa itu aku lupa itu. Ini masih awal-awal sih mas, saya coba lihat juga. Sebelum UTS kayaknya ya. Iya, ini materi awal. Nah, bentar. Nomor 24 ya. Kan aku selalu ngasih nomor ya. 24 tuh bukan. 21 bukan juga. 20 bukan juga. 18 oh bukan. 18 tuh UTS. 17 16 oh ya sebelumnya lagi berarti 16 nah 15 jangan-jangan oh ya 15 ya. Nah itu ada jawabannya itu. Nah, itu. panjang panjang juga ternyata, aku pikir pendek ya. Bentar akhirnya ya. Kelihatan 15 ya mas? Bentar aku bukain ya. Biar aku dikte ya mana apa ini, suruh nyari solusinya dong. Wah ya lumayan. Nah ini tuh aku kirim di grup. Tak dikte ntar, jadi nggak semuanya harus ditulis. Oh ya, oh ini harus ditulis semua nih, cari omeganya. Wah lumayan nih. Nah oke tak bantu lah ya. Iya ini harus anu nih ya oke bentar ya, salah langkah ya. Tak buka ini. Nah ini jawabannya ya. Tapi ganti ya simbol-simbolnya ini, pakai mu 0 apa epsilon 0 ya. Nah sesuaikan dengan, nah ini ganti ya, jangan pakai mu 0 ya, tapi pakai mu. Ini ya. Terus yang kedua itu ganti semua. Nah jadi yang ini tadi semua yang di sini, karena mu 0 nggak relevan soalnya ada conductivity. Epsilon 0 nya juga diganti epsilon biasa soalnya ada conductivity gitu. Oke ya, tadi yang A udah betul. Oh iya, A udah oke. Yang B oke, tapi tak tambahi dengan yang lebih detail. Yang C ini oke. Yang ya yang ini ya, yang D itu yang solusi baru. Nah jadi mulainya dari sini deh. Nah ini ya, mulailah dari equation ini. Nah ini ya, nih tak bisa tak arsir ya mungkin. Nah ini ya, oh nggak bisa dong. Nah, ya ini lah pokoknya dari sini. Nah ini, nah di sini Pak Bobi minta, nah solusinya apa? Nah solusinya adalah ini ya, solusinya adalah ini. Nah ini ya, bentar. Nah, coba aku highlight ya. Nah ini ya, nah tapi ganti ya, ini hurufnya Z. Nah ganti dengan X ya. Nah ini nah tak perbesar nih. Nih E Z T itu ini, nah kan sama kan. Nah Pak di kamera tulis di mana solusi yang diinginkan Pak Bobi adalah ini E X T B X T gitu ya. Nah gabungkan ke sini. Nah jadi di kamera buat dulu. Nah ini ya, Laplacian E itu ini. Nah ini ada dou Z kuadrat ya. Dou Z kuadrat kenapa? Soalnya solusinya pada arah Z. Nah kalau di sini kan pada arah X ya, tinggal diganti saja ya. Nah arahnya arah X ya.
Nah ini pakai apa nih? Pakai separasi variabel. Zt, Kamila tuliskan dulu ini, masukkan ya ini, masukkan ini ke sini, jadilah persamaan ini. Nah nanti ketemu konstantanya ini, kappa k tilde kuadrat. Jadi nanti ada bagian spasial ya, spasial yang gimana, temporalnya gimana. Kamila dapatkan ini, ikutin ya, ikutin. Oh, berarti antara spasial sama temporalnya juga dimension ya, Mas? Iya, karena fungsi waktu ini. Nah ini ya, nah Dek Kamila ambil salah satu solusi aja. Nah solusinya ini misalkan, karena kita butuh munculkan nilai omega. Omega itu dicari dari yang tadi itu. Nah ini ya, fungsi t. Nah ini dapatlah solusinya ini. Nah ini ya, sigma per 2 epsilon. Nah, ya. Nanti Dek Kamila akan dapatkan omeganya tuh ini. Omeganya tuh ini. Ya, omeganya ini. Nah gitu ya, nanti ini abaikan ya, dicoret ya, ini abaikan ya. Nah terus gunanya apa omega? Nah ini omeganya tuh ini. Nah gunanya omega tuh ini, mendapatkan ini. Nah omega kan ini kan, jadi omeganya ada bagian real dan ada bagian imajiner deh. Nah, ini ya, ini terus pindahkan ke kiri ya, kuadratin. Nah ketemu ini. Nah ini loh, jadi bagian, nah ketemu ini nih, equation ini. Jawaban bagian real dan imajinernya adalah ini. Nah tadi aku juga apa nyoba langkahnya tak balik gitu loh. Jadi apa namanya, aku mulainya dari solusi baru masukkan itu. Nah, bagian realnya ini kappa kuadrat. Nah ini loh. Nah tapi ini belum selesai, ini masih kappa tilde kuadrat, belum yang bagian kapanya doang. Nah aku ada ya, nulis kapanya doang, ada kan ini ya. Nah ini caranya ya. Nah gimana cara nyari realnya doang dan imajinernya doang? Nah ini kan ini. Nah caranya dari halaman ini. Nah ini sampai mana? Sampai, nah ini ya. Nah, panjang nggak? Panjang. Ya nggak apa-apa, Mas. Nah ini ya. Itu ya. Jadi dari halaman berapa tadi? Halaman 3 deh. Ini ya halaman, ini ya halaman 2 sampai halaman 3 ya. Nanti kalau diketik lebih singkat itu. Itu ya, cari omeganya dulu. Nah, baru kappa kuadrat. Ini belum selesai, jadi harus sampai bisa real imajinernya. Nah ini ya, kappa tilde dan kappa biasa. Nah di situ ya. Nah jadi kan dapetnya ini. Ini ya dapatnya ya. Nah di sini ini ya. Jadi di sini ada kappa tilde sama kappa biasa. Nah kan gini perumusannya ya. K tilde itu kan gini ya. K ini plus I kappa. Nah ini ya. Oh sorry, ini masih K tilde ya. Kapanya tuh berapa ya? Kapanya udah. Nah sekarang K yang biasa. K yang biasa. Nah K yang biasa itu K yang biasa ini, K kuadrat ini. Bentar, aku permisalannya pakai apa ya waktu itu ya?
permisalanku adalah K plus I kappa. Nah ini ya. Nah ini typo ini. Ini deh, ini gantian ya. Ini gantian kappa biasa, K biasa ya ini ya. Nah, ini ya. Ini salah tulis nih. Ini ganti K biasa ya. Nah, kita buat panduan deh. Yang ini, nah ini coret ya. Ini K biasa. Nah, jadi dapat K yang real ini. Nah, ini yang real ya. Ini yang imajiner ya. Nah, gitu ya deh ya. Ada real, ada imajiner. Nah, itu ya. Oke, aman ya. Maksudnya Kak biasa itu yang nggak pakai topi itu, Mas? Nggak pakai topi ya. Jadi aku kebablasan nih. Jadi nggak pakai topi nih. Dan nggak ada kuadrat. Yang kuadratnya di sini masih ada. Yang bawahnya. Yang ini Iya. nggak ada, betul. Ini masih ada kuadratnya. Tapi yang ini nggak ada kuadratnya, dan topi-topinya hilang semua ya, mulai dari sini, dan sini ya. Nah itu, nah ini sudah pasti yakin bener, karena memang di literatur kayak gini. Tinggal tugasnya Dek Kamila yang detailkan nanti ya, gitu ya. Oh iya, skin depth. Nah skin depthnya juga ada harusnya nih. Mana ini? Nah ini kan, aku udah betul ya, udah jawab semua ini. Nih. Iya, saya lupa Mas, ya Allah, pas ujian ngeblank. Ya wajar ya, orang ini sebelum UTS diujikan, setelah UTS kan ya susah ya. Mana ya skin depth-nya? Bukan ini gak usah ikut ini ya, skin depth-nya ya. Nih skin depth itu besar nilai kapanya. Jadi kan tadi kan Dek Kamila mulai caranya gini memulainya. Nah ini kan, ini ya. Nah jadi ada narasinya. Ini ya. Nih. Tadi kan sudah selesai ya, D ya. Nah, ini narasi buat yang E lebih pendek ya. Nah, jadi tadi karena karena solusi ini kan sudah didetailkan tadi ya. Ternyata kalau kita jabarkan sama bagian realnya itu gini. Jadinya kan masukkan ya E, nah gini ya, EI KX, jangan lupa diganti X. Nah ini kan gini ya, X min omega T. Nanti kalau dimasukkan ini kapanya nanti jadi gini. Ini vektor ya, ini E0 vektor, nah ada E kappa Z, nah kappa X ya, X min omega T. Nah ceritakan nih, ditulis nih di di jawabannya. Nah gelombang ini kalau diplot, nanti coba pakai matematika ya atau MATLAB ya, itu osilasinya gini, shred gini deh. Ini E ya, ini X ya. Nah kenapa kok bisa melemah? Karena ada faktor ini. Nah jadi dia itu mengalami atenuasi. Nah gelombangnya mengalami atenuasi atau pelemahan ya, sebesar berapa? Sebesar kappa Z. Nah kan ini kan gelombangnya melemah terus ya, sampai suatu ketika dia tuh benar-benar habis. Nah ini, nah besar kedalaman gelombang itu adalah skin depth. Nah ini adalah jeluk kulit atau skin depth. Nah gini ya, skin depth itu kayak gini, gelombangnya itu masuk ke material sampai melemah. Jadi jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang yang menembus material sampai gelombang itu benar-benar melemah dan habis, itu namanya skin depth gitu ya. Jadi kalau ada material ini gelombangnya masuk sampai gelombang nggak bisa lagi, nah jaraknya itu skin depth namanya. Skin depth itu bergantung sama nilai kapanya ini. Nah kappa itu sama dengan 1/D. Nah
Jadi nilai D itu adalah skin depth. Nah, besarnya kappa gitu ya. Nah, jadi cukup seperkapa aja. Atau gini, seper bagian yang imajiner. Nah, jadi ini seper K yang imajiner ya. Nah, itu KI gitu ya. Nah, jadi ini kalau tadi tak rumuskan ya, ini yang bagian real, KR gitu ya. Yang ini bagian imajiner. Nah, awalnya itu ini. Nah, ini ya. Itu. Jelas ya. Itu adalah skin depth. Gitu. Nah, itu ya. Nah, boleh nanti dikaitkan sama yang sigma mu tadi itu boleh. Nah, di buku-buku gelombang itu ada. Nah, ini ya. Nah, tadi. Nah, ini alpha ini ya kappa tadi itu ya, seper alpha, seper kappa ya, seper K yang imajiner. Nah, kan itu sana ya. Nah, alpha ini diganti kappa gitu. Nah, nomor 2 ini udah betul ya, yang A udah betul, yang B ini betul tapi kita harus tekanan ya. Yang A closingannya cuma sampai gitu ya, Mas? Iya, karena fungsi greennya doang. Oke. Saya takutnya masih ada kelanjutan gitu. Oh enggak, aman. Fungsi. Oke. Nah, kita lanjutin. Jadi nomor 2, 3, 5 itu berlanjut itu. Iya. Oke ya, 1 clear ya. Nah, besok saya kirim full ininya ya, Mas. iya. Full fixnya banget. Besok terakhir kan ya? Kalau belum selesai besok boleh. Enggak, maksudku deadline-nya besok tak? Oh, deadline-nya. Iya, deadline-nya besok. Mas, jam 2 tinggal 59. Wah, itu harus kerja keras dari pagi itu. Apalagi Iya, tadi enggak ya. malam ini. Apalagi tadi kan nomor 1 panjang loh. Nah, oke, ini ya. Ini panjang juga tuh, 2, 3, 5 itu. Nah, jadi harus dari subuh ngerjainnya. Nah, ini ya fungsi green yang sederhana persamaan Helmholtz ya. Nah, itu. Nih, Helmholtz equation. Ini ya, Laplacian. Nah, CS ya. Ini R. Nah, ini yang penting sih, nomor 2, 3 itu penting banget tuh. Sama 5 itu. Gini ya. Nah, ini Dekavila bisa ganti ini pakai fungsi green, CS-nya itu. Kalau pakai fungsi green, betul tadi. K kuadrat G gini ya. Nah, ini pakai delta Dirac. Nah, gini ya, itu boleh. Nah, solusinya, itu solusinya sudah clear, tentukan kan? Tentukan kan nggak harus diturunkan. Nah, ini, nah gitu ya. Pun di buku Fismat pun ini itu nggak diturunkan seingatku, tapi di di state kayak gini. Kalau mau pembuktian ya pembuktiannya terbalik. Nah, dari solusinya ke equationnya tadi gitu. Nah, gini ya, itu solusinya. Nah, R min R aksen itu betul ya, itu ada yang sumber dan ada yang medan ya. Yang R itu yang koordinat medan, R itu sumber. Nah, itu betul ya, berarti ini R. Nah, tadi ya, gini Y, nah gitu ya, plus Z min Z aksen. Nah, gini ya. Nah, yang kedua itu apa ini? Tentukan solusi lengkap serta solusi homogen yang dinyatakan fungsi integral dari permukaan batas. Nah, ini baru kita derive ya. Apa? Solusi lengkap. Nah, gini ya. Ini ada bagian yang homogen dan ada bagian yang nggak homogen. Kalau yang nggak homogen itu sudah jelas dari sini. Nah, yang bergantung rho itu yang nggak homogen. Jadi nanti ada dua bagian nih. Yang homogen
homogen itu row-nya 0. Tapi kalau yang tak homogen, row R-nya itu nggak 0 gitu. Nah, tapi dek kami harus turunkan dulu fungsi gelombang yang nggak homogen, yang homogen aja, yang homogen ya. Yang homogen berarti row R-nya 0 ya. Kalau ini 0, berarti nanti ini ya, Laplacian. Nah, ini si apa tadi itu? Si S ya. Nah, kita buat si H gitu ya. Ini harus 0. Nah, si H itu fungsi gelombang yang homogen ya. Nanti solusi totalnya itu ada solusi yang homogen tambah yang non homogen. Yang homogen ini gimana? Nah, ini pakai metode Green deh. Nah, jadi ini metodenya agak unik ya. Berarti buat dulu persamaan apa namanya ya, teorema Stokes kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau kita punya apa divergensi suatu vektor ya, ini dalam volume itu sama dengan surface, integral surface dari vektor arah normalnya vektor itu sendiri. Nah, gini ya, gitu. Nah, kenapa harus ada surface-nya? Ya karena ini integral dari permukaan batas. S itu permukaan. Nah, S itu permukaan. Nah, baru dari sini kita buat. Nah, jadi misalnya A-nya itu adalah V yang besar ya, V kecil, V besar gitu ya. Nah, ini dimana V ini tuh medan skalar ya. Nah, gitu ya. Itu medan skalar. Nah, berarti nanti kalau didivergensikan ini ya. Nah, divergensi dari ini. Nah, itu hasilnya nih. Nah, ada yang turunan 2 kali, terus ada yang turunan sekali masing-masing. Nah, aduh salah pula ini yang V. Nah ini ya, seperti itu. Nah, nanti yang ini kalau kita kenakan ke yang ini dot n ya. Nah, ini V. Nah, ini deh dot n ini sama dengan V ya. Nah, ini dot C dot n. Nah, dot n ini arah normal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini nanti bisa dimodifikasi nih. Jadinya equation ini jadi gini. Nah, ini ya, V. Nah, gini ya, tambahkan V dot ini ya. Nah, ini yang volume ya, yang kanan yang surface. Nah, surface yang mana? Yang ini. Nah, ini ya, seperti ini V. Nah, itu ya, panjangnya. Pantesan waktunya tuh 3 jam. Jadi nggak, aku lihat ya di judulnya ujiannya itu. Nah, ini nanti yang ini ada bagian integral yang ini. Nah, sepanjang ini 3 jam make sense ya. Nah, jadi yang ini kan integral volume toh. Ini ya. Ini itu jadi yang ini. Bisa pakai parsial ya, langsung hasil akhir aja. Integral. Nah, ini ya. Nah, berarti nanti jawaban ini. Nah, ini kita buat apa namanya? Buat permisalan nanti. Nah, permisalan untuk apa? Ya untuk memunculkan fungsi Green-nya. Nah, ini metode Green ya. Ini di Vismat udah biasa ya, kita tahu ya. Nah, ini ya, D3X. Nah, ini surface permukaan. Ini V do V do N min V do V ya. Nah, gitu ya. DA. Nah, kita misalkan nih. Nah, misalkan saja yang V-nya itu adalah fungsi Green. Nah, ini ya, fungsi hijau. Dan V-nya itu adalah ini ya. Nah, ini ya. Ini jelas psi yang homogen ya. Nah, gitu ya. Berarti nanti kita dapetin nih equation-nya. Gitu. Nah, terus kalau gitu, berarti kan ada bagian yang ini, Laplacian ya, Laplacian yang V ya. Nah, itu. Nah, dimana tadi kita punya ini ya, berarti kan Laplacian
K kuadrat apa tadi? V ya. Nah, psi itu harus sama dengan 0. Ini homogen ya. Nah, di mana yang homogen itu dimisalkan apa tadi? V ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Berarti nanti kalau ketemu Laplacian V ini sama dengan apa ya berarti ini? Ini Laplacian V sama dengan min K kuadrat V. Ya kan ya? Nah, dengan cara yang sama, yang fungsi hijau, fungsi green, berarti kan Laplacian K kuadrat G ya. Nah, gini. Ini berarti kan gini ya, tadi kan min delta gini ya. Nah, gini toh. Berarti nanti kalau kita ketemu Laplacian G R ini ya. Nah, seperti itu. Itu hasilnya ya tinggal modifikasi aja gitu kan. Nah, berarti jadinya gimana ini? Min K kuadrat G ya. Nah, terus min delta. Nah, gini ya. Nah, berarti nanti ini bisa dimodifikasi lagi nih. Itu ya. Suku yang pertama tadi kan volume ya. Ini V. V-nya apa tadi? CH ya. CH. Terus suku yang kedua itu kan Laplacian V ya. Nah, ini kan sama, ini Laplacian V. Nah, gini ya. Sama dengan Laplacian G. Berarti itu kan dikalikan apa? Ini kan dikalikan apa itu? Min K kuadrat G ya. Nah, gini toh. Terus dikurangi. Nah, delta R. Nah, gini ya. Nah, terus suku yang kedua apa ini? Min V. V-nya tadi adalah fungsi green. Nah, terus Laplacian V. Laplacian V berarti apa ini? Laplacian V itu kan min K kuadrat V ya. Nah, ini K kuadrat apa ini? Psi ya. Berarti ini sama dengan, nah, ini ya, psi H. Nah, gitu ya dia. Nah, sama dengan apa itu? Yang ruas kanan. Nah, tinggal ulangi lagi. Nah, ini surface ya. Ini CH gitu ya. R do N ya. Nah, gini deh. Ini min gini ya. Terus do si, nah, per do N. Nah, ini integral dA ya. Ini D3 X. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada yang bisa dihilangkan ya. Nah, ini min K kuadrat G psi. Ini coret ya, kalikan ini, coret dengan ini. Berarti sisa yang suku yang depan. Suku yang depan itu kalau kami manipulasi, yang ini kalikan yang ini, kan gini ya, integral CH ya, delta R. Nah, kan gini sebelumnya, integral, ini kan hanya kan awalnya fungsi R toh. Nah, karena ini kena ke delta Dirac, agar ini nilainya nggak 0, berarti ini kan sama dengan CH apa itu? R aksen ya, kayak gitu. Nah, ya sudah, berarti kita dapatkan solusi yang untuk homogen D. Nah, ini ya. Nah, kita kembalikan sama dengan R. Nah, berarti ini, nah, jadinya integral surface gitu ya. Tadi ada psi, terus do G gini ada ya, per do N. Nah, min G gini toh, do psi per do N ya. Ini D3 R. Nah, itu. Ini adalah solusi homogen yang diminta Pak Bobi tadi. Nah, terus solusi yang nggak homogen itu gimana? Solusi yang apa? Yang rho-nya nggak 0. Kalau rho-nya nggak 0, itu ya sudah. Berarti ini adalah penyelesaian dari mana tadi? Penyelesaian dari equation yang ini, yang ini. Nah, ini. Nah, kalau ini bisa diintegralkan biasa. Nah, lebih simpel itu. Yang ini langsung aja. Nah, volume ya. Ini G. Nah, karena rho-nya nggak 0, ya berarti rho-nya given nih. Nah, gitu ya. D3 R aksen. Nah, ini
berarti solusi lengkapnya, nah itu sama dengan CH plus CN nah ya. Nah ini adalah jawabannya tuh. Jelas ya nih ya, yang ini untuk row 0, yang ini row R yang ke 0 ya, gitu. Itu yang diminta Pak Bobi itu. Jelas ya? Jelas, Mas. Kita ambil nomor 3 nih. Gunakan metode bayangan ya. Nah, kita ingin mengambil hasil pada nomor 2. Nah ini, kalau nomor 2 nya betul, alhamdulillah ini. Nah kalau nomor 2 nya salah, 3 nya salah, 5 nya salah, eman banget. Nah, jadi kita harus pakai hasil nomor 2 untuk meninjau kasus difraksi akibat sebuah bukaan ya, dengan mengambil row R nya 0. Nah kalau row R nya 0, berarti pakai yang mana? Pakai yang ini kan, yang atas ini. Nah ini ya. Nah kita tulis dulu yang A ya. Yang A tadi itu solusi untuk yang apa namanya, yang pakai bukaan itu ya, si mana tadi, bentar ya. Bentar ya, nggak masuk. Oke, Mas. Jadi ya gitulah ya, solusinya tuh berlanjut ya. Oke, tentukan. Nah solusi, kok tiba-tiba ini yang A dulu ya. Tadi solusinya adalah ini ya, psi yang untuk row yang 0 ya, berarti pakai yang awal ya, yang surface ya. Nah ini psi R do N, nah dikurangi GR do psi, nah ini ya, per do N nya ini DA. Nah ini ya. Nah terus solusi ini kita ambil aja di sumber ya, berarti kalau sumber nanti ini N nya harus N yang aksen ya. Nah, DA nya DA aksen. Nah harus ada syarat lagi nggak? Loh, oh ini ada lagi nih, yang memenuhi syarat batas di relate ya. Di relate untuk persamaan Helmholtz di atas, di relate dulu. Nah syarat batas di relate, nah, ada dua ya, di relate dan Neumann ya, tapi kita pakai yang di relate ya. Syarat batas di relate. Nah jadi kalau pakai di relate, salah satunya ini nanti ada yang lenyap. Nah itu ya, yang mana yang lenyap, satu di relate itu ini menyebabkan nanti psi R nya itu 0, tapi nggak menjamin turunannya apa namanya, nggak menjamin turunannya 0. Pokoknya ini sisanya itu ini psi itu integral surface ya G. Nah ini do psi, nah ini ya, per do N aksen D. Nah ini ya, ada kata-kata lagi nggak ini? Terus
dengan bukaan terletak di Z sama dengan 0. Nah, bukaannya di Z sama dengan 0 ya. Petunjuknya gunakan metode bayangan. Nah, berarti kalau pakai metode bayangan nanti ada dua sumber nih. Kan ada dua ya. Nah, kalau kita gambarkan ini, bukaannya terletak di Z sama dengan 0 ya. Berarti Z sama dengan 0. Tak gambarkan yang lebih rapi lah. Ini ya, ini di Z sama dengan 0 nih. Jadi nanti ada dua, ini sumber 1 dan sumber 2 dan titik medan. Nah gini ya, kita sebut ini. Nah gitu ya, yang ini R aksen gitu ya, X aksen, Y aksen, Z aksen gitu ya. Yang ini R double aksen ya. Nah ini sama aja, bedanya bentar, yang ini tak taruh di kanan aja biar lebih enak. Nah jadi ini sumber yang real ya, sumber yang sebenarnya sumber. Nah ini kita buat ya, X ini Y gitu ya. Jadi sumbernya ini aksen ya, X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Dan yang ini bayangannya. Nah R double aksen, berarti kan sebenarnya kan hanya pencerminan daripada sumbu Z nya. Nah bentar ya, ini kalau pencerminan sumbu Z berarti Z nya di sini. Nah gitu ya, yang X nya itu bukan di sini ya. Nah ini ya, nah yang X nya nanti di sini ya, karena bukaannya di sini. Ini X, terus ini Y, ini Z. Nah berarti kan hanya pencerminan tuh, berarti ini yang ini berarti kan R double aksen, yang ini di X aksen ya. Nah X aksen, Y aksen minus Z aksen. Nah gitu ya, bedanya di situ. Nah kan hanya pencerminan tuh. Terus vektornya, metodenya di sini. Nah kemudian gini kan, ini ya, ini titiknya ya. Nah ini titiknya, ini medannya di sini. Berarti ini X, Y, Z ya. Berarti nanti kita akan dapatkan, nah oh ya, Z nya 0 ya. Kalau Z nya 0 berarti bukan di sini dong. Nah bukaannya berarti ada di sini ya. Oh gini, kita ambil umum dulu, umum aja dulu ya. Nah ini, nah di sini. Nah ini R nya X, Y, Z. Nah baru kalau misalkan nanti kita dimintanya 0, berarti Dekamila tarik ke tengah gitu. Nah gitu ya, berarti Dekamila berarti punya dua fungsi green nanti ya. Yang fungsi greennya ada dua macam ya. Nanti fungsi greennya ini ya, ada dua macam. Fungsi green yang sumber yang pertama, sumber yang real, dimana ditambahkan dengan sumber yang bayangan. Nah gini ya, yang ini source, yang ini image ya. Nah gitu ya dia. Nah bentuknya gimana mas? Nah bentuknya, nah Dekamila sudah rumuskan tadi di nomor 2 itu. Nah kalau yang R berarti kan gini ya, IK, nah ini ada ya, dibagi dengan 4pi. Nah ini deh itu ya. Nah R min R aksennya apa mas gitu ya, R min R aksennya gini ya. Nah kan gini tuh. Nah ini X min X aksen kuadrat ya. Nah Y min Y aksen kuadrat, kan ditambahkan Z min Z aksen kuadrat, tapi karena Z nya 0 berarti sisa Z aksen kuadratnya kan. Nah gitu ya deh. Nah nanti dengan cara yang sama Dekamila buat yang G R, R double aksen ya. Nah ini, nah gini ada ya, dibagi dengan
Nah, gitu. Nah, ini bentuknya gimana, Mas? Bentuknya ini. Sama juga ya. Karena kan hanya beda minusnya saja ya. Nah, gini tuh. Nah, waduh. Itu ya. Berarti nanti solusi G-nya itu ada dua macam ya. Nah, G-nya itu ada dua ya. Yang pertama yang itu tadi. Nah, nggak usah tak tuliskan lah ya. Nah, jadi langsung kita masukkan kemana? Masukkan ke sini. Nah, ini ya. Jadi di sini nanti ada dua macam ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada ya. Berarti ini solusinya. Nah, ini ada ya. GRR. Nah, GRR. Ya udah, dua-duanya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, seperempatnya tak keluarin ya. Nah, ini E pangkat I tadi ya. K. Nah, gini kan. Dibagi dengan apa tadi? R min R aksen ya. Tambahkan yang kedua. Nah, gini kan. Nah, double aksen ya. Nah, ini dikalikan apa? Dikalikan DA. Nah, itu. Loh, Mas, terus gimana, Mas, solusinya? Nah, solusinya tetap ini. Jadi di Kapila perjelas ya. Solusinya psi adalah ini. Nah, tapi ada komanya. Nah, dengan ya, dengan apa? Dengan ini, dengan R min R double aksennya itu ini, dan R min R aksennya adalah ini. Nah, seperti itu ya. Itu deh. Mas, ini nggak dilanjutkan, stop di sini. Ini cukup. Nah, jadi ini yang disebut dengan apa ini? Masya Allah, aku lupa lagi sesuatu ya. Tadi apa? Dikalikan ini ya, dosi per do n. Nah, ini itu apanya? Ini kelupaan tadi ya. Ini dosi per do n ya. Nah, D DA aksen, jangan lupa kasih aksen. Nah, ini ya, ini disebut dengan si yang in, gelombang yang datang. Terus yang ini hasil integral semua ini disebut dengan gelombang yang terhambur, scattering. Nah, itu hubungannya. Nah, makanya hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi ini nggak usah diselesaikan. Kenapa? Karena ini digunakan untuk menjawab soal yang kecil ya. Gelombang terhambur CSE. Nah, bila diketahui fungsi gelombang datangnya adalah Cn gitu ya. Terus yang kecil, tentukan solusi gelombang CSC untuk kasus pengamat sangat jauh. Jadi ada kata kunci ya. Pengamatnya ya, itu sangat jauh dari bukaan, dan bukaannya berbentuk persegi. dz sama dengan 0 dan gelombangnya berbentuk planar ya. Nah, jadi yang kecil ya, kita tandai dulu ya, sebuah persegi ya, berarti kan gini ya. Nah, terus ada batas yang kedua ya. Nah, nanti cara ini deh bisa Kamila ulangi untuk yang nomor 5. Nomor 5 itu ketambahan z-nya. Ini di mana? Di z sama dengan 0. Nah, fungsi gelombang datangnya berbentuk planar ya. Nah, apa bentuknya? I kz dikalikan z. Nah, gimana cara menyelesaikannya, Mas? Nah, Kamila ulangi lagi. Ini yang Kamila selesaikan ya. Nah, jadi di sini nanti Kamila hanya selesaikan yang ini dulu. Nah, ini ya, dosi. Nah, ini masuk ke sini. Nah, gitu ya dia. Nah, di mana nanti ini dosi n per do n. N itu apa? N itu arah normal. Kalau misalkan kita gelombangnya pada bidang XY ya, dan kita sebagai pengamat ya yang jauh dari tak hingga, berarti kan tegak lurusnya kan bidang Z. Berarti ini dosi n per do Z ya. Berarti ini turunkan terhadap Z, jadinya kan gini ya, IKZ. Nah gini ada ya, itu. Jadi hasilnya adalah ini, tapi ini belum selesai, harus diselesaikan tuh. 1/4 pi IKZ ya. Nah itu integral. Nah ingat, integralnya sekarang ada dua, karena yang persegi kan, berarti ada dua ya, dimana DA nya itu dxdy ya. Berarti ini dari x nya min a per 2 sampai a per 2 ya. Nah ini b per 2, b per 2
terus ini ada ya IK kiri R. Nah, tambahkan yang kedua. Nah, ini harusnya suku pertama sama suku kedua hasilnya sama ya. Kenapa sama? Karena R min R aksennya sama. Ini ya, do si do n hasilnya apa itu? I k z ya. Nah, ini dikalikan apa? I k z dikalikan z. DA nya apa? dxd dy ya, gitu ya dia. Nah, tinggal diselesaikan aja tuh sekarang. Nah, tuh ya, ingat ya, kita pakai aproksimasi ya. Nah, kita pakai aproksimasi deh. Nah, sebentar sebelum ke sana ya, kan ini kan sama ya hasilnya ya. Nah, ini yang kedua, ini lagi-lagi lupa, dx aksen dy aksen. Yang pertama dan yang kedua ini sama hasilnya, makanya bisa tak kasih faktor 2 di sini ya. Ini sama 2/4 pi ya, atau 1/2 pi ya, kan gini ya, min a per 2 ya. Nah, kan dijadikan 1 aja, gak apa-apa. Nah, gini ya, ini R min R aksennya dia apa itu? E I K Z Z. Nah, dx aksen dy aksen, lihat ya. Nah, terus gimana mas? Nah, di Pak Bobi bilang bahwa pengamatnya itu jauh tak hingga. Nah, pengamatnya jauh tak hingga. Ini berarti nanti suku ini sama suku ini kita bisa approximate lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk yang ini, yang pertama, kalau misalkan R min R aksen itu kalau kita approximate ya, nanti ini jadinya gini. Ini Z aksen 1 plus, nah ya, 1/2 Z aksen kuadrat ya dia. Nah, ini dikalikan X min X aksen kuadrat. Nah, ini tambahkan, nah gini ya. Ini dari mana? Nah, ini dari penderetan ya. Nah, ini ya seperti inilah pokoknya. Nah, terus yang E itu gimana? Nah, ini ya, tadi yang E ini ada ya, ini sama dengan ini E I K Z ya, dikalikan Z. Nah, itu terus ini E kalikan I K Z ya, hati-hati ya, K kalikan Z sama I K Z itu beda ya, per 2Z. Nah, dikalikan E, oh sorry, kok dikalikan E lagi, dikalikan ini ya, maksudku ini hasil ini itu kita eksponensial kan ya. Nah, berarti ini ya. Nah, ini apa itu? X min X aksen kuadrat ya, tambahkan ini ada ya. Nah, seperti itu. Berarti nanti ini bisa berubah solusinya. Nah, gini ya, ini side, terus ini kan E I K Z kan bisa dikeluarkan ya, E I K Z per 2 pi ya. Ada batas yang apa? Yang X ya, ada batas yang Y ya. Nah, gini ya. Nah, terus R min R aksen ini kita masukkan. Nah, lihat ya, E I K. Nah, tadi kan R min R aksennya apa? Ini kan ya, X. Nah, gini toh. Ditambahkan apa? Ditambahkan Z aksen ya, Z aksen kuadrat ya. Nah, itu Z aksen apa Z tadi ya? Z ya, Z aksen ya. Nah, itu. Terus sama lagi nih. Nah, ini ada ya. Terus yang ini dibagi apa ini? Dibagi R min R aksen tadi kan? Nah, ini kan? Ini ya, dibagi R min R aksen. Nah, itu gimana? Nah, berarti ini akar ya. Akar
X min X aksen kuadrat tambahkan Y min Y aksen kuadrat tambahkan Z aksen kuadrat ya. Yang ini dx aksen dy aksen lihat ya. Nah gitu. Sebentar, aku perlu teliti lagi ya. Ini yang Z sama dengan 0 itu tadi apa ya? Z sama dengan 0 tadi itu bukaan ya. Bukaan itu kan berarti source ya, sumber ya. Berarti yang sama dengan 0 itu Z aksennya, ya kan ya? Harusnya Z aksennya ya. Keliru ya. Ini yang di 0 itu source-nya, bukaan ya. R itu titiknya. Nah, berarti mana yang bisa kita ubah ya? Ini harusnya Z biasa ya harusnya ya. Nah, ini ada ya, Z biasa. Tapi kalau di kami punya pendapat lain nggak apa-apa. Ini aku tahunya gini, Z kuadrat ya harusnya ya. Karena Pak Bobby bilangnya bukaan. Bukaan itu sumber, sources-nya. Nah, berarti ini mana tadi ya? Nah, ini bukan Z aksen, tapi Z biasa. Nah, ini sudah betul ya, Z biasa ya. Nah, ini Z biasa ya. Di Kamila nanti ubah ya. Nah, gini deh ya, Z pangkat 2. Nah, itu ya. Itu R min R aksen. Tapi, nah, Dek Kamila ingat ya. Ingat bahwa baik ini maupun ini kita aproksimasi. Nah, ini pakai mana ini? Ini kan. Nah, bisa diaproksimasi jadi ini. Nah, ini juga sama. Nah, gitu ya. Kan asal usulnya kan ini. R min R aksen toh asal usulnya. Nah, jadi perumusannya pun juga berubah ya. Nah, ini. Nah, jadi R min R aksennya di dalam perumus integralnya itu dijadikan ini. Loh, kalau yang ini, yang E langsung ini aja nggak apa-apa ya. Yang E itu langsung pakai ini ada ya. Yang E itu ini, yang R min R aksen itu ini. Gitu ya. Nah, itu. Jadinya gimana kira-kira? Nah, kan gitu ya. Ini, sorry. Ini 2Z kuadrat ya, kan gitu. Nah, ya udah, ya tinggal masukkan aja ya. Nah, itu. Jadinya ini gimana? Perhatikan yang ini. Oh iya, ini ada IK-nya ya. IKZ-nya ya, lupa ini. IKZ. Nah, ini K pada arah Z. Nah, ini ya. Ini ada IKZ. Nah, itu. Terus yang bawah itu gimana? Nah, yang bawah ini jadi gini ya. Berarti ini IKZ ya, per 2pi. Nah, IKZ. Oh, ini ada Z. IKZ arah Z. Nah, ini ada arah Z-nya. Nah, ini soalnya ini IKZ Z-nya. Nah, terus diintegralkan ya. Diintegralkan ini min A per 2, yang ini A per 2 ya. Yang ini B per 2, ini B per 2 ya deh ya. Yang atas itu jadi gimana berarti? Buat yang atas ini jadinya gini ya. IK per apa itu? Ada per 2Z ya. Nah, ini ada per 2Z kuadratnya ya. Terus ada Z kali 1 ya. Berarti ini Z kali 1 ya 1 ya. Kan ini ya. Nah, ini Z kali 1 kan Z ya. Oh ya, berarti ada IK Z ya. Nah, ini terus suku yang kedua itu ada ini, berarti IK per 2Z ya. Kok bisa? Ya, ini kan ini Z kali per 2Z kuadrat kan Z-nya coret 1 ya. Berarti sisa 1 per 2Z. Nah, dikalikan apa itu? Dikalikan ini ya. Nah, tambahkan ini. Nah, dikalikan apa itu? Dx aksen dy aksen ya.
Nah, terus ya, yang bawah juga sama, R min R aksen ya. Nah, R min R aksen berarti ini Z ya. Z 1 plus 1/2 Z kuadrat ya. Nah ini X min S aksen kuadrat tambahkan, nah ini ada ya. Nah ini. Nah itu ya. Bisa nggak ini diselesaikan? Nah sebentar, aku mikir penyelesaiannya. Itu ya dia. Nah bisa nggak ya ini disederhanakan ya? Nah sebentar, Z 1/2 Z kuadrat. Nah aku kepikiran gini nih. Ini bisa nih di apa namanya disederhanakan lagi deh, yang bagian di bawah ini. Ini ya, kan ini kan Z-nya pada jarak tak hingga toh ya. Nah Z-nya kan pada jarak tak hingga. Kenapa? Karena pengamatnya pada jarak tak hingga kan. Berarti kalau pengamatnya pada jarak tak hingga, nanti ini 1/2 Z kuadratnya dikalikan ini toh. Nah ini jauh lebih kecil daripada 1 ya, sangat kecil banget. Nah mungkin pertanyaan yang sama ini, kenapa kok yang atas ini nggak diperlakukan yang sama? Karena ini nggak plus 1 ya, yang atas ya, yang atas ini kan nggak plus 1, kecuali kalau ini ada plus 1 gitu, baru E nya bisa jadi plus 1 doang, yang atas ini nggak, yang bawah doang ya. Nah kenapa gini mas? Karena pengamatnya pada jauh tak hingga gitu ya. Kalau ini kurang dari 1 ya, berarti efeknya gimana deh kira-kira? Efeknya adalah di equation yang bawah ini. Nah berarti ini sama dengan IKZ ya, 2pi E pangkat I KZ kali Z ya deh ya, min A/2 min B/2. Nah gini ya, B/2 ya. Nah terus gimana ini? Terus nanti ini, nah ini ada EIKZ juga nih ya. Ini bisa dikeluarkan ya EIKZ ini ya. Nah tapi ini hati-hati, beda ya K yang ini sama K yang luar ya. Yang luar itu EIKZ Z. Nah ini AEIKZ. Nah itu dua hal yang berbeda ya. Berarti ini jadinya gimana deh? Nah ini I K per 2Z ini ada ya, dikalikan apa itu? X. Nah gini toh. Nah ini ya, ini ada Z nya, berarti kan 1/Z toh. Nah 1/Z ya, Z nya ini boleh dikeluarkan, berarti ini jadinya gini. Nah ini ada ya. Nah jadinya yang bawah ini bisa diabaikan, suku yang 1 plus ini bisa diabaikan, sisa 1 doang yang depannya. Kenapa? Karena nilainya sangat kecil, kurang dari 1 ya. Berarti ini dx aksen, dy aksennya dia. Nah terus gimana mas? Yang ini selesaikan aja. Berarti I KZ ya, 2pi Z ini EI K plus KZ plus KZ ya. Ini integralnya bisa dikamilah pecahkan jadi 2. Nah yang pertama ini ada ya, yang bagian X. Nah terus yang kedua yang bagian Y ada ya, ini ya I K per 2 Z. Nah ini, nah gimana cara menyelesaikan ini? Nah itu, nah ini tinggal mainan apa, mainan Fismat ya. Ini ada I nya nggak ya? Bentar, kok aku tiba-tiba muncul I ya? Seta. Oh ya, ada I nya ya di equation ya, IK gini ya. Oke, betul.
Nah, ini integralnya bentuknya Gaussian nih ya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Nah, coba kita cari ya dia. Ika G min Y aksen pangkat 2. Nah, kita misalkan aja ini. Nah, kita ambil salah satu aja dulu ya. Bentar. Bisa diikuti deh. Bentar. Ini ada ya, ngerti ada ya. Ini kita gerakannya susah itu deh. Itu ya. Tapi kalau jawabannya sampai sini ya, it's okay, gak apa-apa. Ini ada ya. Nah, ini deh. Kita ambil salah satu ya. Nah, ini sama, ini bentuknya kan sama ya. Nah, kita ambil salah satu ya, misalnya ini. Gini toh. Nah, ini misalkan A gitu ya. Nah, kita misalkan aja deh. Nah, apa misalnya ya? Misalnya ini. Alpha gitu ya. Misalnya alpha itu sama dengan min IK per 2Z ya. Nah, misalkan aja gitu. Nah, seperti itu ya. Alfanya min IK per 2Z. Nah, lalu X min X aksennya itu adalah U gitu ya. Berarti nanti batas ini kan batas X aksen ya. Berarti kalau misalkan X aksennya itu A per 2, berarti U nya itu adalah X A per 2 min X ya. Tapi kalau misalkan X aksennya min A per 2, berarti kan gini ada ya, U nya A per 2 plus X ya. Nah, berarti ini kita lanjutkan nih. Berarti ini bisa terus gini toh, integral min A per 2 min X ya harusnya ya. Gini ya. Nah, gitu ya. Min A per 2 min X sampai, nah, ntar kita cek dulu ya, bener nggak? X min X aksen sama dengan U. Kalau batas X aksennya A per 2, berarti keliru ini ya. Berarti ini harusnya X plus A per 2 ya. Yang ini kalau X aksennya min A per 2, berarti ini harusnya apa itu? Oh, ini betul. Oh, iya. Ini X min A per 2. Nah, yang ini, nah, X plus A per 2 gitu ya. Nah, itu batas U nya, berarti berubah ya. Nah, itu ya.
masukkan ya, berarti ini U nya yang batas bawah jadinya gimana nih, X plus A per 2 ya, yang atas X min A per 2 ya, kan gitu ya. Nah ini berarti jadinya E pangkat min alfa U kuadrat. Nah dx aksennya berarti kan kalau kita tuliskan ya deh ya, ini kan U nya X min S aksen ya, berarti du nya sama dengan min dx aksen ya, berarti dx aksennya sama dengan minus du ya. Nah atau kita bisa tuliskan gini ya, X min A per 2. Nah gini toh, gitu ya. Nah itu ya, terus gimana ini bisa dilanjutkan ya deh ya. Nah Dekamila ingat bentuk ini bentuk apa? Bentuk ini adalah bentuk fungsi error ya. Nah fungsi error kalau di Visma tuh gimana? Kan gini ya, error function X itu kan gini bentuknya, 2 per akar Pi 0 X ya, E pangkat min T kuadrat dt ya deh ya. Nah berarti kita bisa buat bentuk lain deh. Berarti kalau misalkan aku punya ini min B sampai B ya, ini E pangkat min alfa U kuadrat du, itu bentuknya jadi gini, akar Pi per alfa, make sense ya. Berarti kan ada batas yang positif, ada batas yang negatif ya. Berarti ada error function yang ini, berarti ada yang satunya error function yang gini ya, min B akar alfa ya. Nah gitu ya, dimana di sini nilai B nya yang bawah, ini yang bawah, ini yang atas. Nanti kita tinggal ganti aja. Berarti kalau aku punya ini, kalau aku punya integral yang bawah itu ini kan yang atas ini kan, yang bawah ini kan X min A per 2 ya. Berarti kan boleh kita tulis gini ya, min X plus A per 2 kan boleh ya. Oh nggak boleh ya, oh sebentar, nggak boleh. Nah ya tetap aja B sama A gitu ya. Berarti yang atas tuh X plus A per 2, yang bawah minus X per A per 2. Bentar, kok nggak sama ya? Dua-duanya positif loh. Bentar. B nya nggak ketemu. Nah sebentar ya, min A per 2 plus X itu berarti bisa nggak ya tak jadikan gini ya, min A per 2 min X. Bentar, sama ya, wait. Nih kalau X aksennya A min A per 2, X plus A per 2, ntar ya, nggak sama hasilnya deh. Atas bawah harus ada hubungannya nih. X min S aksen, wait X aksen A per 2, U nya X min A per 2, betul. X aksennya min A per 2, X plus A per 2.
nggak cocok ya. Berarti jawabannya ya boleh 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 aja sampai sini ya, tapi eman banget gitu. Sampai yang hitam itu ya, Mas? Ini iya eman banget sebenarnya. Masalahnya kalau misalnya ini bawah sama atas tuh harus minusnya, itu kalau minusnya sama itu enak enak itu ketemu itu hasilnya, yang bawah sama yang atas. Kalau min a per 2 sampai a per 2. Oh, aku tahu. Nah, bentar. X min X aksen kan sama aja kayak X aksen min X. Kan iya. Kalau misalkan dikuadratkan kan hasilnya sama. Nah, tak balik aja. Gini. Ya, nggak bersih. Ya. Nah, jangan menyerah dulu. Nah, gimana kalau tak buat gini? U-nya X aksen min X. Nah, tadi itu ya gitu ya. X aksen min X. Jadi X nya tuh X nya di belakang. Nah, jadi kalau misalkan X aksennya A per 2, berarti ini U nya kan A per 2 min X kan ya. Kalau X aksennya itu min A per 2, nah U nya nah min A per 2 min X. Nah, ini kan atas sama bawah itu kan apa namanya, harusnya bisa saling dihubungkan ya harusnya ya. Min A per 2 min X gitu. Nah, itu ya. Berarti ini tinggal ganti aja. Nah, bisa nggak ya? Berarti ini min A per 2 min X, yang atas itu A per 2 min X. Iya, tetap gak anu ya, tetap gak cocok. Nah, kalau aku pakai di Matematica ya atau aplikasi lain ya, itu aku ketemu gini, itu hasilnya error function. Cuma hasilnya nggak prosesnya aku nggak bisa buktiin gitu. Nah, itu ya, hasilnya nggak bisa tak buktikan, itu masalahnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, Kamila coba cari ya hasil ini pakai ChatGPT, coba nanti ya. Ini hasil yang pertama dan yang kedua. Itu Oke, Mas. nilainya. Soalnya kalau jauh segini doang masih 90 sih nilainya. Nah, itu ya. Ini nggak ketemu. Nah, nomor 5 nggak mungkin aku bahas semua ya, tak kasih petunjuk ya. Nah, bedanya apa Mas. sama nomor 3, kita cari identifikasi ya. Nah, jadi di Kamila nanti cari di ChatGPT. Nanti kalau misalkan ChatGPT-nya nggak ada proses, udah tulis aja ini sama dengan apa gitu ya, yang ini aja, satu aja. Nanti kalau misalkan ini ketemu, maka hasil yang ini juga bakal ketemu, hasilnya kalau sama gitu. Nah, pangkat ini jangan itu, atau di Kamila coba yang mana ya, ya udah ini aja nggak apa-apa, ini ya di X aksen di Y aksen gitu ya, nanti akan ketemu. Tapi bedanya nanti kalau misalkan ini A, ini B gitu ya. Nah, nomor 5 bedanya di mana? Nah, kita tinggal cek aja.
Z sembarang ya, metode bayangan. Lagi-lagi ini Z nya sembarang Pak. Z sembarang. Asumsikan tidak ada polarisasi pada bukaan. Nah, kan gini ya, berarti kalau Z sembarang ini ya, tak buat. Nah, pertama ini bukaannya itu di Z sembarang, berarti nanti ini nggak boleh di nol. Nah, di mana ya misalnya ya? Di sembarang lah. Di sama dengan Z gitu ya, Z 0 gitu ya. Nah, Z 0 itu sembarang. Berarti nanti efeknya di mana? Efeknya di sini. Ini tadi ya. Nah, ini ya. R min R aksennya ya. Tak boleh sendirilah. Kalau yang ini berarti nanti ini R min R aksennya ini sama aja ya. Terhadap ini. Nah, kita buat jaraknya dulu. Ini, nah, let's say gini lah. Ini jaraknya Z. Nah, kita buat mana enaknya ya? Z 0 lah ya. Nah, ini berarti bukaan berarti di cerminnya geser berarti ya. Nah, berarti yang Z ini boleh lah tak buat tetap ya. Ini kan source ya, berarti ini Z aksen. Berarti nanti yang ini boleh lah ini tak ganti gini, karena kan sekarang kan bukaannya nggak pas di 0 ya, berarti agak geser dikit. Berarti min Z aksen atau ininya geser ke kanan ya, ini plus Z 0, yang ini tetap di Z aksen ya. Nah, kalau ini geser ke kanan sejauh Z 0, berarti yang kiri gimana ya? Ini ada ya. Ini Z, ini min Z, ini Z ya. Ini pas 0. Nah, kalau ini geser ke kanan sejauh Z 0 misalkan ya. Nah, berarti ini jadi gimana? Berarti ini jadinya ini Z min Z 0, yang sini berarti Z plus Z 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini minus Z, berarti yang kiri itu, berarti yang kiri itu minus ya. Nah, ini ya, kanan positif. Oh, sorry, minus ya. Nah, itu logiknya dulu ya, karena kan sembarang. Atau kalau Z nya sembarang ya enggak, ya kita buat gini aja, boleh aja. Gini juga enggak pas, enggak apa-apa. Tapi bedanya apa? Bedanya nanti yang ini kalau dimasukkan ke sini. Ini ada ya. Ini yang ini, terus yang R double aksen. Berarti nanti ini bedanya yang plus ya. Nah, gini deh. Kita ulangi ya dengan cara yang sama. Plus. Nah. Udah ya. Aman? Capek tak? Iya mas. Okay. Udah pusing, ya Allah. Ya, saya lanjutkan ya. Itu tadi satu, nah dikit lagi. Terus nanti ininya, di Kamila revisi sedikit ya. Ininya revisi dikit. Nah, ini juga revisi dikit, ini revisi dikit. Nanti hasil akhirnya ganti. Oh ya, terus C/2 nya di mana? Kan tadi kan ada C/2 itu.
Z-nya ya. Mana tadi sih? Wait. Ini ada di bukaan persegi 3 dimensi. Ini kan ada di apa tadi? Z per 2 ya. Berarti nanti integralnya kami tambahin 1 ya. Nah, ini integral dx dy dz ya. Udah selesai. Berarti nanti hasilnya ada 3 integral, 1, 2, 3. Nah, gitu aja ya. Nanti dicari lagi kayak Nah, kalau di ChatGPT itu berhasil yang tadi kan Mas, berarti yang lain bisa juga. iya. Tolong Alex ya, ChatGPT ya integral tadi ya. Ini harus persis, ekspektasinya harus persis. Nah, Oke Mas, oke. wish me luck deh. Oke. Ya. Kirimkan besok ya, sore gitu. Iya paling lama Mas. Iya, soalnya banyak. Ini Iya, makasih ya. ya makasih banyak Mas sudah membantu.